Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi ini. Ini ada satu kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, yaitu mengingat pengalaman dulu saat dirinya sekolah. Kejadiannya itu tahun 2015. Saat ini dia masih baru lulus SMA. Nah, rencana itu waktu kejadian di tahun itu, tahun 2015, sewaktu dia ingin mendaftarkan dirinya itu ke kuliah, ke jenjang selanjutnya itu ke kuliah. Nah, saat berdua, yaitu kejadiannya Yuni sama Nita, dirinya ingin melanjutkan ke kuliah itu di salah satu tempat ini. Dia itu diterima di salah satu perguruan tinggi lah, cuman tidak bisa saya sebutkan kuliahnya itu di mana. Nah, kejadian horor misteri yang ingin diceritakan ini sama Nita ini tentang pengalaman saat dirinya ini ngontrak atau ngekos di salah satu tempat yang tidak jauh dari dia ini kuliah. Nah, kejadiannya itu berawal dari kayak gini. Ini kos-kosan yang ditempati Yuni sama Nita itu letaknya seperti komplek perumahan, semacam komplek kos-kosan yang sudah dibangun rapih oleh si pemilik kos. Itu terdiri dari 14 kontrakan, 14 pintu. Jadi yang saling berhadapan-hadapan, satu pintu dengan yang lainnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, ujung timur sampai ke ujung barat itu saling berhadapan. Di tengahnya itu semacam lorong, dan tempatnya pun sudah dipagari dengan tembok yang tinggi yang tidak mungkin juga tetangga orang-orang luar itu bisa masuk ke lingkungan kontrakan itu. Jadi lingkungan itu memang tertutup, ya hanya dikhususkan untuk para penghuni kos-kosan. Nah, mayoritas penghuni kos-kosan di tempatnya Bu Mumun itu ya hampir semuanya itu anak kuliahan, bukan seorang pekerja. Hampir mayoritas dari 14 pintu yang digunakan, ya sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, semuanya itu anak-anak kuliahan. Mungkin ada satu pekerja, cuman dia juga masih kuliah. Nah, awal ceritanya Yuni sama Nita ini mencari tempat untuk dia ngekos agar tidak terlalu jauh berangkat dari tempat dia kuliah. Nah, ketemu dengan Ibu Mumun, dia meminta bantuan ke Bu Mumun mencari salah satu kontrakan yang kebetulan Bu Mumun ini ternyata menyediakan. Yang ditanya itu ya penghuni kontrakan tersebut. Jadi tanpa pikir panjang, Bu Mumun ini ya menawarkan kamar yang nomor 7. Jadi yang paling barat, yang paling pojok ini dikasihkan tempat untuk Yuni sama Nita, yang kebetulan antara nomor 1 sampai 6 tempat gerbang itu memang nomor 1, yang nomor 7 yang dihuni sama Yuni sama Nita ini termasuk tempat yang paling pojok, jauh dari pintu gerbang. Tapi ada juga nomor 8 sampai nomor 14-nya, nomor 8-nya berhadapan-hadapan dengan Yuni dan Nita. Saat Yuni dan Nita ini ngekos di kamar nomor 7, awalnya sih tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. 1 minggu, 2 minggu, itu tidak ada kejadian-kejadian yang aneh yang membuat merasa betah dan nyaman. Karena ya lingkungannya lingkungan orang pendidikan semua, jadi punya toleransi, punya unggah-ungguh sopan santun, jadi tidak saling mengganggu aktivitasnya masing-masing. Jam istirahat ya istirahat, tidak ada yang namanya begadang tiap malam, tidak ada yang namanya misalnya berguru bercanda sampai larut malam, itu tidak ada. Nah, satu waktu mungkin kejadian itu 1 bulan Yuni sama Nita ini ngekos di tempatnya Bu Mumun. Ini ada kejadian yang menurut Yuni sama Nita itu tidak terlalu aneh. Salah satunya suara tangisan anak bayi.
Nah, itu ya sering didengar sama Yuni Samanita dalam waktu seminggu itu sering didengar. Tapi menurut Yuni Samanita, mereka berdua itu berpikirnya ya mungkin saja itu suara anak rewel yang berasal dari belakang pagar tembok kos-kosan. Karena ya namanya lingkup perkotaan, maksudnya mohon maaf lingkup tempat di belakang tembok kontrakan, yang mungkin waktu itu Yuni Samanita ini mengira kalau anak yang rewel tadi itu berasal dari belakang tembok tersebut. Nah, seminggu didengar itu ya sering, nggak cuma 1 atau 2 kali, mungkin ada sekitar 3 kali. Dan jamnya itu ya menurut Yuni Samanita itu kira-kira itu jam-jam tertentu antara jam 11 malam sampai jam 1 malam. Itu di antara jam itu sering yang namanya terdengar suara bayi yang nangis. Tangisannya itu ya membuat Yuni Samanita merasa terganggu. Ya saat dia mau istirahat, suaranya itu selalu nangis. Baru saja dia istirahat, jam 1-nya nangis lagi. Nah, karena mungkin keseringannya, terlalu sering mendengarkan bayi yang rewel, bayi yang nangis, Yuni Samanita ini mengadu ke pemilik kos, yaitu Bu Mumun. Bu, itu suara anak siapa sih, Bu? Kok tiap malam itu rewel nangis terus? Apa orang tuanya tidak di rumah atau gimana, Bu? Ibu Mumun ini sempat bingung, sempat terlihat bengong. Ya katanya waktu itu Bu Mumun mendengar ungkapan dari Yuni kalau mendengar anak rewel yang dari tetangganya, Bu Mumun ini bingung, anaknya siapa? Dalam misalnya pikiran wajahnya Bu Mumun itu semacam kebingungan. Nah, terus ada kata-kata dari Bu Mumun yang keluar. Mbak, yang dimaksudkan Mbak suara bayi nangis atau rewel dari tetangga itu maksudnya Mbak gimana? Ya gini Bu, soalnya tiap malam, bahkan sering sekali Bu, bukan hanya 1 malam saja, sudah beberapa minggu ini terdengar suara tangisan bayi yang setiap jam 11 atau enggak jam 1 itu sering banget. Ya kadang ya namanya mohon maaf ya Bu, saya kan ngekos di sini tujuannya kan mau cari tempat yang nyaman. Tapi kalau kiranya anak tetangga sebelah kok rewel tiap malam, ya mohon maaf saya mungkin akan pindah. Loh kenapa Nak? Kata Ibu Mumun, ya karena tadi Bu ada anak yang rewel terus. Nah Ibu Mumun ini sempat menahan Yuni Samanita ini agar tidak pindah. Awalnya seperti itu. Nah Yuni, mohon maaf ya Mbak, ya nanti saya ngomong sama tetangga sebelah biar anaknya itu kalau malam itu ndak rewel. Nah Yuni sama Nita itu percaya sama apa kata Bu Mumun. Nah terus Yuni ini sama Nita ya masuk lagi ke kos-kosan tanpa berpikir yang aneh-aneh. Tapi kejadian suara tangis rewel itu kejadian seminggu setelah Bu Mumun ini bilang, itu memang tidak terdengar lagi. Tapi setengah bulan kemudian, anak itu rewel terus-terusan. Dan bukan hanya jam 11 sampai jam 1 malam saja. Itu hampir tiap malam. Itu seakan-akan tangisan itu tidak ada jedanya. Nangis, diem, nangis, diem. Ya karena terusnya seperti tangisan bayi yang tidak kunjung henti juga. Nah Yuni sama Anita ini akhirnya ngomong lagi sama Bu Mumun. Bu lah itu gimana Bu? Ya kemarin-kemarin setengah bulan sih sudah tidak terdengar lagi. Tapi kok ini terdengar lagi sih Bu? Dan itu sudah berapa kali ya Bu? Udah 4 hari ini Bu. Hampir 4 hari inilah kalau tidak salah itu. Suara itu benar-benar mengganggu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan jam-jam tertentu Bu, kadang jam 11, engkau terus terbangun lagi jam 1. Tapi ini enggak. Jam 11 sampai jam 1 itu enggak ada jedanya. Bahkan kadang yang membuat Yuni sama Nita ini ya sampai enggak bisa tidur, sampai berangkat kuliahnya telat ya karena tangisan anak kecil ini benar-benar mengganggu suara
karena ya kebisingannya itu sampai dia ini tidak berangkat kuliah. Nah karena telatnya Yuni sama Nita hanya ngomong lagi sama Bu Mumun, Bu lah itu gimana Ibu, anaknya kok rewel lagi, Bu tolong ya Bu, nanti dibilangin ya Bu, biar istilahnya ya mohon maaf, mungkin yang terganggu bukan saya saja, cuman penghuni kos yang lain. Nah Bu Mumun mendengar aduan dari Yuni sama Nita, ya sebenarnya dia itu ya masih juga terlihat bengong, terlihat bingung, cuman Bu Mumun berusaha menutupi apa yang sebenarnya dia tahu. Bu Mumun bilang sama Yuni sama Nita, ya nak mohon maaf ya mbak, tapi sebaiknya mbak masuk saja dulu, nanti biar urusan anak yang nangis tadi ibu yang ngurus. Nah Bu Mumun itu bilangnya seperti itu. Yuni sama Nita ini balik ke kos-kosan. Nah sebelum sampai masuk ke kontrakan atau kos-kosan yang paling ujung, dia ketemu dengan penghuni yang lain yang letaknya tidak jauh beda, mungkin di kamar 8 dan juga kamar 6. Karena memang posisinya Yuni waktu itu nggak berangkat kuliah sama Nita ya karena kebablasan tadi. Nah ketemu sama penghuni kos lain. Nah ini menceritakan, misi ya mbak dari mana? Pada berangkat kuliah, ditanya seperti itu sama penghuni kos yang lain. Oh ini mbak kesiangan. Loh kesiangan kenapa? Nggak istirahat atau begadang semalam? Enggak mbak, semalam itu ada anak kecil berisik banget. Emang mbak enggak dengar kata Yuni sama Nita? Anak kecil yang mana mbak? Orang saya enggak dengar apa-apa kok. Masa mbak enggak dengar? Itu mbak dari jam 11 sampai jam 3 pagi itu suara anak kecil itu, suara anak kecil yang rewel itu enggak berhenti mbak. Ya memang mbak enggak dengar kata Nita menjelaskan agar menjelaskan apa itu untuk meyakinkan si penghuni yang lain. Emang mbak enggak dengar anak yang rewel semalam itu? Enggak dengar apa-apa mbak, bener saya enggak dengar apa-apa. Kalau misalkan dengar juga ya mungkin saya ngadu mbak, sama seperti mbak. Tapi saya enggak merasa terganggu, bahkan mendengar pun saya enggak mendengar apa-apa. Benar saya enggak mendengar apa-apa. Nah terus yang di kamar 8 ini juga nyambung ngomongannya. Mbak emang ada tuh suara anak kecil mbak semalam? Iya mbak, ada dari jam 11 sampai jam 3. Ah yang benar mbak, semalam saya itu memang enggak tidur mbak. Lagi main HP antara jam 11 sampai jam 3, memang hari ini saya kuliahnya enggak ada, makanya saya berani begadang, kata di kos yang nomor 8 ini. Tapi kalau mbak bilang tadi ada anak yang rewel dari jam 11 sampai jam 3, itu aneh mbak. Loh aneh kenapa? Ya soalnya saya juga enggak mendengar apa-apa. Saya enggak mendengar istilahnya seperti yang mbak ceritakan tadi, ada anak yang nangis dari jam 11 sampai jam 3. Nah ini yang kos nomor 8 ini menanyakan ke penghuni kos nomor 6. Mbak maaf, mbak dengar enggak apa yang disampaikan Mbak Yuni sama Nita ini? Enggak mbak, saya juga enggak dengar. Lah terus yang nangis itu siapa? Nah Yuni sama Nita ini sempat bingung juga, kok cuman kita berdua yang dengar, sedangkan kamar 8 kan di hadapannya, sedangkan kamar nomor 6 di sebelahnya, kok mereka tidak mendengar, padahal suara tangisan itu kan sepertinya kencang sekali. Nah karena kebingungannya ini, Yuni sama Nita ini ngomong sama penghuni kos nomor 6 sama nomor 8. Yaudah mbak, mungkin itu perasaan saya aja. Nah terus mereka ini masuk ke kos-kosan. Nah di dalam kos-kosan ini mereka sempat bingung. Terus sebenarnya suara itu datangnya dari mana? Kata Yuni sama Nita ini ngobrol berdua. Saya heran, kenapa ya? Masa di depan kontrakan tidak mendengar apa-apa, terus di sebelah kamar tidak mendengar apa-apa. Nah terus anak kecil yang sering rewel itu sebenarnya anak siapa? Tapi misalkan mereka tidak dengar, ya itu rasa aneh lah. Anehnya kok cuman kita, padahal kan kamu tahu, kata Yuni menyampaikan ke Nita. Nah terus Nita ini menjawab,
iya sih juga sih Yun, kenapa ya mereka yang di kamar sebelah, kamar depan kok nggak mendengar, cuman kita. Terus kita harus gimana nih Yun? Coba ya, besok kalau Bu Mumun nggak ngomong atau masih terdengar lagi, nanti malam ini masih terdengar lagi, besok kita cari tahu aja siapa sebenarnya anak yang nangis ini. Soalnya ya saya masih sanksi sama Bu Mumun. Emang kenapa nih? Kata Yuni. Ya soalnya kamu kan tahu. Kamu ingat enggak dulu pertama kali kita ngadu? Kata Nita ini. Waktu kita ngadu, Bu Mumun kan semacam, mohon maaf ya Yun, wajahnya mau menjawab seketika itu kayaknya bingung. Ya itu kan cuman perasaan saya aja ya Yun. Itu kan Nita menyampaikan ke Yuni. Itu mungkin perasaan saya saja yang melihat reaksi Bu Mumun saat kita ini mengadu ada anak yang rewel setiap malam. Terus yang kedua juga, ya Bu Mumun ini sempat kaget juga. Tapi ya melihat dari reaksi wajah dan tubuhnya. Cuman itu firasat saya saja, Yun. Benar ini firasat saya aja. Ya moga aja tidak ada apa-apa, kata Nita. Nita ini udah mulai merasakan firasat-firasat kalau Bu Mumun ini ternyata membohongi mereka. Cuman itu firasat, belum pasti. Ke terus malam harinya benar dugaan Nita. Anak kecil, bayi yang masih kecil ini rewelnya tuh mulai terdengar lagi. Tangisannya, ceritanya, dan tidak henti-hentinya suara itu semakin jelas. Nah karena semakin jelas ini Yuni sama Nita ini keluar dari pintu kos-kosannya. Dia melihat depan kanan di kirinya itu tidak ada siapapun yang keluar di kos-kosannya karena memang lingkungan mereka kan anak kuliahan, jadi mungkin sudah pada istirahat. Karena Yuni sama Nita keluar dari kos-kosan, keluar kamarnya itu mungkin jam 11:30. Yang melihat situasi di lingkup kontrakan, ya memang sudah tidak ada satupun orang yang keluar. Nah, kejadian mendengar suara itu masih terdengar jelas, sementara tidak mungkin juga Yuni sama Nita ini langsung mendatangi orang tua anak kecil ini, ya karena di belakang kamar Yuni ini udah tembok pagar yang tinggi, harus keluar dulu lewat pagar depan dan mendatangi rumah anak kecil itu atau orang tua dari anak kecil yang rewel itu. Nah akhirnya mereka menunggu esok pagi. Mereka hanya membiarkan suara anak rewel itu, tapi mereka itu ya antara tidur dan tidak. Ya karena suaranya itu sangat mengganggu. Suaranya sangat mengganggu sampai kira-kira jam 1 itu baru berhenti. Hampir 2 jam tangisan itu enggak ada jedanya. Nangis terus, jerit, rewel. Ya pokoknya tangisan itu seakan-akan seperti enggak ada yang menyusui atau apa. Anak itu rewel terus. Nah jam 1 malam kelewat, mereka itu istirahat. Nah paginya mereka berangkat kuliah. Sepulang kuliah kira-kira jam 3 sore, karena malam itu memang masih terdengar anak kecil yang rewel. Nah sebelum masuk gerbang, dia ini mendatangi Bu Mumun. Bu, ibu udah bilang apa belum sama ibunya anak kecil yang nangis itu? Bu Mumun sempat bingung, diem Bu Mumun. Tidak berani langsung menjawab. Ada sekitar jeda mungkin setengah menit atau 1 menit itu Bu Mumun diem, nggak ngomong apa-apa. Nah terus Bu Mumun ini ngomongnya kayak gini. Tadi siang waktu kalian habis mengadu ke ibu sudah bilang. Tapi mohon maaf ya Bu, kata Nita ini ngomong sama Bu Mumun. Kalau misalkan semalam ibu, mohon maaf, kalau misalkan ibu sorenya udah bilang sama ibu yang punya anak yang rewel terus itu, tapi ini ada yang aneh loh Bu. Aneh kenapa? Kata Bu Mumun. Soalnya Bu, waktu kemarin saya sama Yuni ini mengadu ke ibu,
Sepulangnya kan saya ketemu sama penghuni kos nomor 6 sama 8. Katanya mereka ini tidak mendengar anak kecil yang rewel itu, Bu. Mereka tidak mendengar. Tapi kok kenapa saya sama Yuni saja yang mendengar, padahal jelas sekali dan tangisan itu tidak berhenti-berhenti sampai jam 3 yang akhirnya saya sama Yuni ini tidak berangkat kuliah. Bu Mumun tidak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Dijelaskan sama Nita kalau kamar kos nomor 6 sama 8 tidak mendengar. Bu Mumun ini diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Diam hampir ada sekitar lebih dari 3 menit. Dia bengong, melamun, seperti bingung antara mau ngomong atau tidak, mau menjelaskan atau tidak, harus alasan apa lagi. Bu Mumun ini bingung, semacam orang yang kebingungan. Nah terus akhirnya berani menceritakan, Mbak Yuni sama Mbak Nita, ini ada, sebenarnya saya mau ngomong sama kalian. Ngomong apa sih, Bu? Kalau soal anak bayi yang rewel, yang kalian dengar terus menerus, yang mungkin hampir 2 bulan ini, tapi ibu mau ngomong itu, ya takut sama kalian. Takut kenapa, Bu? Ya saya takutnya kalau kalian itu merasa, gimana ya, ngomong aja sih, Bu, yang jelas biar kita itu tahu dan paham. Ya soal kalian mengadu ke tempat ibu pertama kali dulu, ibu itu tidak jujur sama kalian. Maksudnya gimana, Bu? Tidak jujur gimana? Ya anak yang rewel, anak yang nangis itu, ibu sebenarnya tidak ngomong sama ibunya. Nah terus kok hampir ada setengah bulan lebih loh, Bu, itu anaknya tidak rewel. Terus itu kenapa, Bu, kok diem? Nita sama Yuni ini saling menanyakan ke Bu Mumun. Ya saya kurang tahu juga ya, kata Yuni sama Nita. Tapi jujur saya itu tidak ngomong sama ibunya. Nah terus kemarin yang kedua kalian mengadu, ibu juga makin bingung, makin keheran-heranan. Heran kenapa lagi, Bu? Ya ini, kalian mengadu, terus kamar sebelah kalian, kamar depan kalian itu tidak dengar. Ini ibu harus ngomong apa lagi sama kalian? Ya sekali lagi ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ibu ini memang belum pernah bilang sama ibunya anak yang rewel tadi. Ya udah, Bu, kalau ibu tidak berani ngomong, biar saya yang ngomong aja, kata Nita sama Yuni. Gini loh, kata Bu Mumun, gini loh Mbak Yuni sama Mbak Nita. Ya udah, Bu, gampang, nanti aja ceritanya. Nanti saya ini mau istirahat dulu sebentar. Jadi obrolan itu belum selesai. Yuni sama Nita karena memang dia sudah terlalu capek habis kuliah. Nah, dia memotong omongan dari Bu Mumun. Bu, mohon maaf ya, Bu, saya istirahat dulu, saya mau mandi ganti baju dulu, soalnya ini saya juga belum nyampe ke kontrakan, belum ganti, tapi langsung datang ke tempat ibu. Mohon maaf, Bu, saya kurang sopan kalau datang ini belum mandi atau belum apa. Oh, enggak apa-apa, Nak. Ya silahkan mandi dulu, nanti kalau sudah selesai kesini lagi ya, ada yang mau saya sampaikan, kata Bu Mumun. Nah Yuni sama Nita ini masuk, membuka pintu gerbang menuju ke kamarnya. Nah setelah mereka ini selesai mandi, setelah selesai istilahnya merapikan semua, nah mereka di dalam kamar ini punya inisiatif lain. Yun, kata Nita, kamu punya firasat aneh enggak? Firasat apa lagi sih, Nit? Kamu kok dari kemarin itu punya firasat terus? Ya enggak, kayak gini, Bu Mumun katanya enggak jujur, enggak ngomong sama ibunya. Nah terus anaknya tiba-tiba enggak nangis lagi. Kamu ada yang merasa ada yang aneh enggak sih, Yun? Dari Bu Mumun? Ya enggak ada yang aneh sama sekali, nih. Benar enggak ada yang aneh. Ibu Mumun yang ngomong apa adanya kok. Ibu Mumun ngomong seperti yang saya dengar ya, orangnya seperti itu, baik, ramah. Enggak ada niatan apa-apa. Ibu Mumun juga sudah mengakui kok. Dia jujur sudah ngomong sama ibunya. Tapi ya itu hasil dari omongan kita, ya ternyata anaknya enggak rewel lagi. Tapi gini aja, Yun. Ibu Mumun kan bilangnya tadi enggak ngomong sama orang tuanya.
gimana kalau kita yang langsung negur orang tuanya agar anak itu tidak rewel lagi. Ya udah nih, kalau emang kamu niatnya kayak gitu. Nah, kata Yuni menyetujui apa yang diinginkan Nita. Nah, selesai mereka sini mandi ngobrol sembari mereka makan cemilan. Nah, selesainya itu mereka keluar. Selesainya itu mereka keluar menuju ke belakang tembok pagar yang tempat mereka ngekos, karena memang tidak mungkin juga mereka lompat pagar yang tinggi itu. Nah, jadi harus muter dulu keluar pintu gerbang menuju ke belakang tempat dia ngekos. Nah, saat Yuni sama Nita ini melalui jalan Batako, jalan kecil yang memang letaknya kos-kosan ini di dekat jalan, lewat jalan Batako, muter. Nah, Yuni mulai punya pandangan yang aneh. Nita, kenapa, Yun? Kok kebun? Kok pohon-pohon? Lah terus, nah Nita mulai bingung juga. Lah terus anak yang nangis siapa, Yun? Lah terus anak yang nangis siapa, Nita? Nita ini masih melanjutkan jalan kakinya, tapi Yuni ini mulai memandangkan kiri sembari masih bingungnya ya melihat kanan kirinya itu ya kebun, kanannya itu ya tembok pagar kos-kosan, sementara di sebelahnya itu kebun kosong. Menuju sampai ke pembatas tembok yang sudah dipagari sama pemilik yaitu Bu Mumun, pas tepat di belakang kamar kos-kosannya Yuni sama Nita. Di samping tembok pagar itu ya kebun kosong, di belakangnya pun hanya jalan setapak Batako yang memang jarak rumah dari kos-kosan ke salah satu penduduk sekitar kos-kosan itu lumayan jauh, berkisar 100 meter. Nah, pikirnya Yuni sama Nita waktu itu masih mencoba mencari tahu kebenaran siapa pemilik atau siapa ibu dari anak yang nangis ini. Nita masih melanjutkan jalannya melewati Batako itu. Dia tidak berpikir kalau suara itu yang nyaring terdengar yang setiap malam itu berasal dari area kebun itu. Nah, berpikirnya berasal dari anak tetangga yang mungkin karena malam hari suaranya itu jelas banget. Nah, Nita ini masih melanjutkan, sementara Yuni sedikit bingung ya karena dalam langkah kakinya mendampingi Nita, Yuni itu terlihat seperti orang yang bingung. Nah, sampai ke salah satu penduduk, Yuni sama Nita ini sampai di tempat salah satu penduduk ini menanyakan, mohon maaf ya Bu, kedatangan saya ke sini mengganggu. Oh ya, ada apa-apa, ada apa Mbak? Kok tumben-tumbennya datang ke sini lewat ke perkampungan ini, ada apa ya? Gini loh Bu, saya mau nanya, ini ada yang punya anak kecil enggak? Nah, ibu ini menjawab dengan polosnya, oh enggak ada Mbak. Kok enggak ada Bu? Maksudnya kayak gini loh Bu, kata Nita. Ya mohon maaf, Nita ini memang dikenal cerewet dan berani bertanya. Nah, Nita ini yang selalu nanya ke penduduk itu, yaitu ibu-ibu setempat. Enggak ada gimana Bu? Ya memang tidak ada apa-apa, tidak ada anak kecil, tidak ada bayi kecil, apalagi ibu yang baru melahirkan. Ini tidak ada Mbak. Oh tidak ada ya Bu, kirain ada. Lah emang kenapa Mbak? Kata penduduk itu menanyakan ke Nita. Ya gini loh Bu, soalnya sudah beberapa kali, bukan cuma sekali ya, bulan kemarin dan sekarang ini, akhir-akhir ini, itu saya sama teman saya ini sering mendengar bayi yang rewel, dan itu pun sering tiap malam, dan rewelnya itu tidak kunjung berhenti. Makanya ya mohon maaf Bu ya, kedatangan saya ke sini ini ingin menanyakan ke ibunya, tolong kalau punya anak ya mohon maaf, tolong anaknya dijaga biar malam itu tidak rewel terus. Maksudnya Nita itu ya seperti itu, menyampaikan ke ibunya. Tapi ibu penduduk yang di belakang kontrakan Yuni sama Nita
Itu seperti kebingungan dan keheran-keheranan. Dan ibu ini memotong apa yang disampaikan Nita. Mbak, saya tegaskan lagi ya. Di sini itu ndak ada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil apalagi bayi. Adapun anak yaitu usianya sudah SD. Itu pun cuman rumahnya letaknya juga lumayan jauh. Kalau di sini ibu-ibu di sini ya rata-rata anak-anaknya sudah pada kerja, ada juga yang sudah SMP. Jadi tidak mungkin juga ada anak kecil yang rewel tiap malam. Kalaupun ada ya tidak bakalan juga rewel tiap malam. Seorang ibu ya pasti tahulah bagaimana cara mengkondisikan anaknya agar tidak rewel terus. Nah terus Nita ini ngomong sama ibunya, Bu lah terus mohon maaf ya Bu, akhir-akhir ini ibu itu mendengar ndak suara tangisan anak kecil yang rewel tiap malam. Ibu itu sembari berpikir ndak ada apa-apa Mbak, ndak ada anak yang rewel. Nah karena jawaban dari ibu ini sudah meyakinkan bahwa tidak ada yang namanya anak kecil di area tempat Yuni sama Nita ini ngekos, mereka balik lagi menuju ke kos-kosan. Mereka berjalan, tapi sebelum mereka ini ke kos-kosan, mereka ini datang ke tempat Bu Mumun. Permisi, dibukakan pintu, ngobrol sama Bu Mumun. Oh, Mbak Yuni sama Mbak Nita, silahkan duduk, kata Bu Mumun. Kebetulan ini saya mau ngomong sama kalian berdua. Mau ngomong apa, Bu? Kata Nita. Ya gini, tadi sore kan kalian sempat menanyakan. Ini Ibu mau ngomong apa adanya tentang anak kecil itu. Maksud Ibu apa, Bu? Ya anak kecil yang rewel yang kalian dengar tiap malam, yang sudah kalian dengar sedari bulan kemarin. Ibu mau ngomong sesuatu, tapi tolong, saya minta tolong sama kalian berdua. Tolong kenapa, Bu? Yang akan Ibu ceritakan ke kalian, tolong cukup kalian saja yang tahu. Loh, emang kenapa, Bu? Ya saya sebenarnya minta tolong ke kalian, jaga kerahasiaan ini. Rahasia apa sih, Bu? Jangan buat saya penasaran aja, kata Nita. Ya udah Bu, cepet ngomongnya apa, biar saya enggak semakin penasaran, kata Nita sama Yuni ini serasa ingin tahu banget lah. Rasa ingin tahunya itu benar-benar muncul. Mereka berdua apa yang ingin disampaikan Bu Mumun ini benar-benar ditunggu. Nah saat itu Bu Mumun ngomong gini loh, tapi tolong sekali lagi jaga kerahasiaan ini. Iya Bu, janji Bu. Mereka berdua janji akhirnya kan. Nah mereka ini akhirnya janji tidak ngomong ke salah satu penghuni kos di sekitar. Dia janji tidak ngomong ke teman-teman lingkup di kos-kosan itu, tidak ngomong sama siapa-siapa. Nah terus Yuni sama Nita udah janji sama Bu Mumun tidak bakal ngomong ke teman kos-kosan tempat tinggal satu komplek itu. Bu Mumun ini ngomong, sebenarnya soal anak kecil yang rewel yang kalian dengar tiap malam itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak, maksudnya apa Bu? Saya mau ngomong dulu ya Mbak Nita, sebentar, tolong dengarkan dulu, kata Mumun, karena memang Nita ini orangnya cerewet, banyak nanya. Gini loh Mbak Nita, Mbak Yuni, dulu sebelum kos-kosan ini saya pagari, yang belum saya bangun tembok besar ini, itu dulu ada kejadian yang membuat saya pemilik kos ini malu. Malunya kenapa? Karena di antara salah satu penghuni kontrakan kos-kosan, tepatnya di kamar Mbak Yuni sama Mbak Nita, itu ada dulu seorang anak kuliahan perempuan. Itu pernah melakukan sesuatu yang sangat memalukan untuk dirinya dan untuk saya. Kenapa? Karena memang waktu itu saya terlalu membiarkan tamu atau teman laki-laki itu datang mengunjungi teman kuliahnya. Nah, karena kebebasan saya waktu itu,
ya akhirnya terjadilah yang namanya salah satu penghuni kos ini mengandung sampai hamil. Tapi kehamilannya itu tidak diketahui oleh saya dan oleh penghuni yang lain. Waktu hamil itu tidak diketahui, tapi diketahuinya setelah penghuni kos tempat kalian menghuni, namanya itu kalau tidak salah Mbak Eva. Eva itu pernah melakukan yaitu aborsi dan juga menggugurkan bayinya dan melakukan aborsi dan menguburkan bayinya itu di belakang tempat mereka ngekos. Itu sebelum tembok pagar ini dibangun. Yuni sama Nita ini sempat kaget. Yang benar Bu, masa ada yang seperti itu? Iya Mbak Nita sama Mbak Yuni. Dan kejadian itu membuat teror di kamar tempat Mbak Yuni sama Mbak Nita ini ngekos. Dan kejadian Mbak Yuni sama Mbak Nita mengalami seperti cerita kemarin itu sebenarnya bukan 1 atau 2 kali yang menghuni kos-kosan di kamar 7. Itu sering sekali Mbak. Cuman ya kenapa ya saya tuh tidak berani ngomong. Tapi ya daripada saya harus menanggung dosa karena saya tidak menyampaikan, ya saya memberanikan diri ngomong sama kalian. Kalau misalnya kalian mau pindah, ya itu hak kalian, silahkan. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan. Tapi saya izinkan kalian untuk tidak membayar kos-kosan selama bulan kedua ini. Anggap itu rasa terima kasih Ibu karena kalian sudah menempati kos-kosan nomor 7 yang memang sedari dulu itu tidak ada yang mau menginap di kamar nomor 7 itu dan cuma kalian. Nah saat itu Yuni sama Anita masih mendengarkan apa yang disampaikan Bu Mumun. Ya terus gimana lagi Bu ceritanya? Menanyakan ke Bu Mumun, gini loh, Eva yang sudah menggugurkan bayinya dan menguburkan di belakang rumah itu tercium atau diketahui oleh pihak yang berwajib. Ya karena orang tuanya Eva itu melaporkan pelaku yaitu laki-laki teman kuliahnya Eva dan tidak menerima, akhirnya diusut punya usut dan akhirnya ketahuan kalau di belakang kamar nomor 7 tempat kalian menghuni itu tempat menguburkan bayi atau janin yang belum jadi anak. Jadi digugurkan di situ dan dikuburkan di situ. Makanya sampai saat ini pun saya masih merasa malu. Makanya tembok pagar dan juga gerbang ini saya bangun ya tujuannya agar tidak terjadi lagi yang namanya mengandung atau hamil di luar nikah. Makanya saya batasi siapapun yang datang membawa teman laki-laki saya larang. Silahkan mau keluar tapi jangan di kos-kosannya Ibu. Kalian kan sudah jelas aturan di sini. Tidak boleh membawa atau mengajak teman laki-laki datang ke kos-kosan. Jam malam sampai jam 9 malam. Aturan itu kan sudah jelas, yaitu karena Ibu tidak mau lagi menanggung malu dan menanggung akibat dari perilaku anak kuliah ya semacam Eva yang kejadiannya mengaborsi, menggugurkan janinnya dan menguburkannya di tempat ini. Nah terus janinnya kemana Bu? Ya saat ini janin itu kata pihak yang berwajib waktu itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya tinggal tulang belulang saja dan itu masih dibiarkan di situ saja. Tepatnya di belakang kalian ngekos di kamar itu. Nah singkat cerita, semenjak mendengar penjelasan dari Bu Mumun yang mempunyai kos-kosan itu, Yuni sama Nita ini meninggalkan kamar nomor 7. Misalnya pamitan sama Bu Mumun agar pindah tempat lagi. Nah waktu itu Bu Mumun membantu Yuni sama Nita ini untuk mencari kos-kosan yang tidak jauh dari tempat mereka kuliah dan menempatkan di
tempat kos-kosan yang lain yang masih kerabat dari Bu Mumun. Ya karena rasa terima kasihnya Bu Mumun ke Yuni Samanita ini karena memang tidak menceritakan kejadian itu ke teman-teman kos di sebelahnya. Nah karena itulah Bu Mumun ini membantu sama Yuni dan Nita ke kos-kosan di sekitar tempat mereka kuliah. Nah akhirnya semenjak saat itu Yanita sudah tidak lagi mendengar yang namanya suara tangis bayi, dan itu menjadi suatu pengalaman horor, pengalaman misteri bagi Yuni dan Nita yang akhirnya cerita itu bisa saya sampaikan lewat channel Sunyi Sepi ini. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian Sobat Sunyi Sepi. Terima kasih kalian yang sudah like, yang sudah menyempatkan komen, yang sudah mau memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam menceritakan cerita-cerita dari narasumber yang lain. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Jumpa kembali di cerita-cerita misteri horor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.